Kota Ur di Mesopotamia kuno memegang tempat penting dalam sejarah. Kota ini adalah tempat lahirnya peradaban, pusat perdagangan dan budaya yang ramai. Pada abad ke-21 SM, dinasti ketiga Ur bangkit dan semakin memperkuat warisan kota tersebut. Salah satu tokoh kunci dari dinasti ini adalah Amar Sin, yang naik tahta pada tahun 2046 SM. Pemerintahannya, meskipun relatif singkat, meninggalkan jejak yang signifikan di Ur dan wilayah sekitarnya. Amar Sin mewarisi kerajaan yang dibentuk oleh pencapaian para pendahulunya, terutama ayahnya, Shulgi. Pemerintahan Shulgi adalah periode ekspansi dan kemakmuran yang meletakkan dasar bagi ambisi Amar Sin sendiri. Sebagai raja, Amar Sin berusaha untuk menjunjung tinggi warisan leluhurnya sambil juga meninggalkan jejaknya sendiri di kerajaan. Dia memahami pentingnya stabilitas dan keberlanjutan bagi rakyatnya. Namun, dunia di luar perbatasan Ur jauh dari damai. Kerajaan-kerajaan tetangga menimbulkan ancaman yang terus-menerus, dan tantangan internal menuntut tangan yang kuat dan pikiran yang tajam. Amar Sin perlu membuktikan dirinya sebagai penguasa yang cakap, baik di masa damai maupun di masa perang. Pemerintahannya akan menjadi ujian kepemimpinannya dan bukti kekuatan abadi dinasti ketiga Ur. Pemerintahan Amar Sin menandai periode penting dalam sejarah dinasti ketiga Ur. Pemerintahannya akan ditentukan oleh tantangan dan kemenangan, membentuk nasib kerajaannya, dan memperkuat tempatnya dalam catatan sejarah Mesopotamia kuno. Garis keturunan Amar Sin memainkan peran penting dalam membentuk takdirnya, menghubungkannya dengan sejarah panjang dan kaya dari dinasti ketiga Ur. Lahir di keluarga kerajaan Ur, ia adalah putra dari Shulgi yang terkenal, salah satu penguasa dinasti ketiga yang paling kuat dan berpengaruh, yang dikenal karena kebijaksanaannya dan kekuatannya dalam memimpin. Pemerintahan Shulgi ditandai dengan ekspansi yang belum pernah terjadi sebelumnya, kemakmuran ekonomi, dan pencapaian budaya yang mengesankan yang meninggalkan warisan abadi. Dia telah mengubah Ur menjadi kerajaan yang tangguh, memperluas pengaruhnya jauh melampaui batas-batas tradisionalnya, menciptakan jaringan perdagangan yang luas dan memperkuat hubungan diplomatik. Tumbuh besar di bawah bayang-bayang sosok yang begitu menjulang memiliki dampak yang besar pada Amar Sin, membentuk pandangannya tentang kepemimpinan dan tanggung jawab. Dia menyaksikan secara langsung seluk-beluk pemerintahan, kompleksitas diplomasi, dan tuntutan kepemimpinan, belajar dari setiap keputusan dan tindakan ayahnya. Shulgi menanamkan pada putranya rasa tanggung jawab yang mendalam, komitmen terhadap keadilan, dan pemahaman tentang pentingnya menjaga ketertiban dan stabilitas di dalam kerajaan. Nilai-nilai yang sangat penting bagi seorang pemimpin. Lebih dari sekadar seorang ayah, Shulgi berperan sebagai panutan dan mentor bagi Amar Sin, memberikan bimbingan yang tak ternilai. Dia memberikan pelajaran berharga tentang kenegaraan, strategi militer, dan seni memerintah kerajaan yang luas dan beragam, memastikan Amar Sin siap untuk masa depan. Pendidikan Amar Sin di lingkungan istana memberinya pengetahuan yang komprehensif tentang sejarah, sastra, matematika, dan agama. Semua pengetahuan penting bagi seorang raja masa depan, mempersiapkannya untuk memimpin dengan bijaksana. Pada saat Amar Sin naik takhta, dia sudah siap menghadapi tantangan yang ada di depannya, dengan bekal pengetahuan dan pengalaman yang luas. Dia mewarisi kerajaan yang kuat dan makmur, tetapi dia juga mewarisi tanggung jawab untuk menjaga stabilitasnya dan memperluas pengaruhnya. Sebuah tugas yang tidak mudah. Beban warisan ayahnya berada di pundaknya, tetapi Amar Sin bertekad untuk membuktikan dirinya sebagai penerus takhta Ur yang lezat, dan tekad dan dedikasi yang kuat. Setelah naik takhta, Amar Sin menghadapi tugas berat untuk memerintah kerajaan yang luas dan kompleks. Kebijakan dalam negerinya dicirikan oleh fokus untuk menjaga ketertiban, memastikan keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Dia memahami bahwa kerajaan yang kuat dan makmur bergantung pada kesetiaan dan kepuasan rakyatnya. Pemerintahan Amar Sin ditandai dengan penekanan yang kuat pada hukum dan ketertiban. Dia percaya bahwa sistem hukum yang adil dan merata sangat penting untuk menjaga kerukunan sosial dan mencegah kerusuhan. Dia mereformasi hukum yang ada, memastikan bahwa hukum terus diterapkan secara adil dan konsisten di seluruh kerajaan. Korupsi di dalam sistem peradilan ditangani dengan cepat dan tegas, mengirimkan pesan yang jelas bahwa tidak ada yang kebal hukum. Menyadari pentingnya birokrasi yang terorganisir dengan baik, Amar Sin merampingkan struktur administrasi kerajaan.
Dia menunjuk pejabat yang kompeten untuk posisi-posisi kunci, memastikan bahwa mereka terampil di bidangnya masing-masing dan setia kepada mahkota. Inspeksi rutin dilakukan untuk memberantas korupsi dan inefisiensi, menjaga standar pemerintahan yang tinggi di seluruh kerajaan. Kebijakan dalam negeri Amar Sin dipandu oleh rasa tanggung jawab yang mendalam terhadap rakyatnya. Dia memahami bahwa tugas utama seorang raja adalah untuk kesejahteraan rakyatnya. Pemerintahannya dicirikan oleh fokus pada keadilan, ketertiban, dan distribusi sumber daya yang adil, yang semuanya berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran kerajaan Ur. Amar Sin memahami bahwa kerajaan yang berkembang bergantung pada fondasi infrastruktur yang kokoh dan berkelanjutan. Dia berinvestasi besar-besaran dalam proyek-proyek pekerjaan umum, terutama di bidang irigasi dan pertanian, yang merupakan tulang punggung ekonomi Mesopotamia. Investasi ini tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tetapi juga pelatihan dan pengembangan teknik baru. Masa pemerintahannya menyaksikan pembangunan kanal-kanal baru, pengerukan saluran air yang ada, dan penerapan teknik irigasi yang inovatif. Teknik-teknik ini termasuk penggunaan alat-alat canggih yang mempermudah pengelolaan air. Proyek-proyek ini memiliki tujuan ganda meningkatkan hasil pertanian, memastikan pasokan makanan yang stabil untuk populasi yang terus bertambah, dan juga membantu mengendalikan banjir, ancaman yang berulang di wilayah tersebut. Dengan demikian, mereka menciptakan lingkungan yang lebih aman dan produktif bagi masyarakat. Dengan mengatur aliran sungai Tigris dan Efrat, para insinyur Amar Sin tidak hanya melindungi tanah dari banjir bandang, tetapi juga memungkinkan untuk mengolah daerah-daerah yang sebelumnya gersang. Ini membuka peluang baru untuk pertanian dan pemukiman. Di luar irigasi, Amar Sin juga fokus untuk meningkatkan jaringan transportasi dan komunikasi di dalam kerajaan. Jalan-jalan yang lebih baik dan rute komunikasi yang efisien mempercepat pergerakan barang dan informasi. Dia memerintahkan pembangunan jalan baru, jembatan, dan karavanserai yang memfasilitasi perdagangan dan komunikasi antar berbagai bagian kerajaan. Ini tidak hanya memperkuat ekonomi, tetapi juga mempererat hubungan sosial dan budaya. Proyek-proyek infrastruktur ini tidak hanya memperkuat ekonomi kerajaan, tetapi juga membantu menyatukan daerah-daerahnya yang beragam, mendorong rasa identitas dan tujuan bersama di antara rakyat Amar Sin. Mereka merasa lebih terhubung dan bersatu di bawah kepemimpinannya. Pemerintahan Amar Sin adalah bukti pentingnya berinvestasi dalam pekerjaan umum. Proyek-proyek ini menunjukkan bagaimana infrastruktur yang baik dapat mengubah kehidupan masyarakat. Proyek-proyek infrastrukturnya tidak hanya membawa manfaat langsung dalam hal peningkatan hasil pertanian dan peningkatan transportasi, tetapi juga meletakkan dasar untuk pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran jangka panjang. Ini adalah warisan yang bertahan lama. Visi dan kepemimpinannya di bidang ini memperkuat warisannya sebagai penguasa yang bijaksana dan cakap yang memahami kebutuhan rakyatnya. Amar Sin dikenang sebagai pemimpin yang tidak hanya memerintah, tetapi juga melayani rakyatnya dengan dedikasi. Sementara kebijakan dalam negeri Amar Sin ditandai dengan fokus pada perdamaian dan kemakmuran, dia juga memahami pentingnya mempertahankan militer yang kuat. Amar Sin tahu bahwa kekuatan militer adalah kunci untuk melindungi kerajaan dari ancaman luar. Dunia di luar perbatasan Ur penuh dengan bahaya, dengan berbagai ancaman yang selalu mengintai. Dan kerajaan-kerajaan tetangga merupakan ancaman konstan bagi stabilitas kerajaan. Mereka selalu mencari kesempatan untuk menyerang dan memperluas wilayah mereka. Sepanjang pemerintahannya, Amar Sin membuktikan dirinya sebagai ahli strategi militer yang terampil, yang mampu merencanakan dan mengeksekusi kampanye dengan presisi, memimpin pasukannya menuju kemenangan dalam berbagai kampanye. Kemenangan ini tidak hanya memperkuat posisinya, tetapi juga meningkatkan moral pasukannya. Salah satu musuh militer Amar Sin yang paling terkenal adalah kerajaan Elam, yang sering menjadi duri dalam daging bagi Ur, yang terletak di barat daya Iran saat ini. Wilayah ini kaya akan sumber daya dan strategis bagi perdagangan. Elam telah lama menjadi saingan Ur, dengan sejarah panjang konflik dan persaingan, dan konflik antara kedua kerajaan sering terjadi. Pertempuran ini seringkali brutal dan menentukan nasib banyak orang. Amar Sin melancarkan serangkaian kampanye melawan Elam, yang dirancang dengan hati-hati untuk melemahkan musuh dan mengamankan wilayah Ur.
yang bertujuan untuk mengamankan perbatasan timur Ur dan mencegah serangan ke wilayah Mesopotamia. Ini adalah langkah penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan, dan mencegah serangan ke wilayah Mesopotamia. Selain kampanyenya melawan Elam, Amarsin juga memperluas jangkauan militernya ke barat, ke Suriah dan Levant. Amarsin juga memperluas jangkauan militernya ke barat, ke Suriah dan Levant. Wilayah ini penting untuk perdagangan dan pengaruh politik. Kampanye-kampanye ini didorong oleh keinginan untuk mengamankan jalur perdagangan yang vital bagi ekonomi kerajaan. Mengakses sumber daya yang berharga seperti logam dan batu permata yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat ekonomi dan militer. Dan semakin memperluas pengaruh dinasti ketiga Ur. Pengaruh ini tidak hanya terbatas pada militer tetapi juga budaya dan perdagangan. Keberhasilan militer Amarsin membawa kekayaan dan prestise bagi kerajaan, memperkuat posisinya di antara kerajaan-kerajaan tetangga, memperkuat reputasinya sebagai penguasa yang kuat dan tangguh. Dia dihormati dan ditakuti oleh kawan dan lawan. Namun, kampanye militer Amarsin tidak hanya didorong oleh rasa haus akan penaklukan atau kejayaan. Dia juga memiliki visi untuk masa depan kerajaannya. Dia melihat dirinya sebagai pembela rakyatnya, pelindung perbatasan Ur, dan penjamin kemakmurannya yang berkelanjutan. Ini adalah tanggung jawab yang dia ambil dengan serius. Kehebatan militernya memastikan keamanan dan keselamatan kerajaannya, memungkinkan rakyatnya untuk hidup dan berkembang tanpa rasa takut akan invasi atau ketidakstabilan. Keberhasilan ini tidak hanya membawa ketenangan tetapi juga kemakmuran yang berkelanjutan bagi Ur. Memungkinkan rakyatnya untuk hidup dan berkembang tanpa rasa takut akan invasi atau ketidakstabilan. Amarsin dikenang sebagai pemimpin yang membawa era keemasan bagi Ur.